Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran seperti biasanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi mengenai penggunaan tenses yang akan membahas tentang simple future tense dan future continuous tense. Nah, di sini saya bertugas sebagai moderator, saya atas nama Suci Raihana, dan teman saya atas nama Fiska Talisa sebagai pemateri, Septika Kurnia Utami sebagai pemateri, dan Fajmatul Fuadi sebagai pemateri. Baik, langsung saja kita memasuki materi pertama, yaitu definisi tense, yang akan dibawakan oleh saya sendiri sebagai pemateri pertama. Tenses adalah kategori gramatikal yang mengungkapkan waktu dan keadaan dari suatu tindakan atau peristiwa. Kata tense dalam bahasa Inggris berawal dari bahasa Latin, tempus, yang berarti waktu. Berbicara tentang tenses, membicarakan tentang waktu yang menunjukkan kapan terjadinya suatu kejadian atau peristiwa, kelanjutan, dan selesainya. Jadi, English tenses pada dasarnya membicarakan tentang waktu terjadinya suatu kegiatan atau peristiwa. Secara umum, suatu kejadian bisa terjadi di waktu sekarang atau present, dan di waktu lampau atau past, atau akan terjadi di waktu yang akan datang, future. Berbeda dengan bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris, keterangan waktu sangat menentukan penggunaan kata kerja. Dengan demikian, kata kerja bisa saja mengacu ke waktu sekarang, waktu lampau, atau waktu yang akan datang. Suatu kalimat yang mengacu pada waktu sekarang disebut present tense. Suatu kalimat yang mengacu pada waktu lampau disebut past tense. Sedangkan kalimat yang mengacu pada waktu yang akan datang disebut future tense. Tiga waktu utama main tenses dalam bahasa Inggris yaitu present tense, past tense, dan future tense. Ketiga bagian waktu tersebut masih bersifat umum. Untuk lebih spesifik, masing-masing dibagi menjadi 4 bagian, yaitu bentuk sederhana atau simple, bentuk sedang, continuous atau progresif, bentuk sempurna perfect, serta bentuk sempurna dan sedang berlangsung, perfect continuous. Berdasarkan definisi tenses yang telah saya jelaskan tadi, adapun jenis-jenis tenses yaitu berdasarkan pengelompokannya terdapat 16 jenis tenses, yaitu yang pertama simple present tense, 2 present continuous tense, 3 present perfect continuous tense, 4 present perfect continuous tense, 5 simple past tense, 6 past continuous tense, 7 past perfect tense, 8 past perfect continuous tense, 9 simple future tense, 10 future continuous tense, 11 future perfect tense, 12 future perfect continuous tense, 13 simple past future tense, 14 past future continuous tense, 15 past future perfect tense, dan 16 past future perfect continuous tense. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, di sini ada tabel jenis-jenis tense, di mana tabel time ada present, ada past, ada future, dan ada past future. Dan di tabel event ada simple, ada continuous, ada perfect, dan ada perfect continuous. Nah, pembahasan selanjutnya itu simple future tense. Simple future tense merupakan bentuk tenses untuk menunjukkan suatu peristiwa yang belum mulai dan baru terjadi di waktu yang akan datang atau di masa depan. Jadi, tenses ini merujuk pada tindakan yang akan dilakukan setelah sekarang. Selain untuk mengekspresikan hal tersebut, simple future tense juga dapat digunakan untuk menyatakan suatu prediksi dan keinginan. Simple future tense memiliki single words semacam in a year, tomorrow, next, 5 days later, dan lain sebagainya. Sekian pemaparan dari saya persilahkan kepada pemateri kedua atas nama Fiska Talisha yang akan melanjutkan materi. Kepada Fiska Talisha, dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk melanjutkan materi selanjutnya. Materi selanjutnya adalah berbeda dengan simple present tense dan simple past tense. Bentuk tense yang satu ini mengandalkan modal auxiliary dan similar. Modal yang memiliki arti akan. Modal auxiliary pada simple future tense adalah will, shall, dan be going to. Rumus yang digunakan terdapat pada tabel berikut, ada plus, min, dan tanda tanya. Adapun penggunaan simple present tense sebagai berikut. Pertama, menyatakan suatu peristiwa yang akan terjadi di masa depan. Contohnya, I will be a teacher in the future. Kemudian kedua, menyatakan sesuatu yang telah diputuskan untuk dilakukan. Contohnya, I'm going to finish my homework tomorrow. Ketiga, menyatakan sebuah permohonan atau permintaan atau undangan. Contohnya, will you help me finish my homework? Kemudian keempat, menyatakan sebuah keputusan atau tindakan secara spontan. Contohnya, Budi, this journal is in Russian. I don't understand. Can you help me? Dimit, sure, I will translate it for you. Wait a minute. I will bring you a copy of your journal. Kelima, menyatakan sebuah emosi atau perasaan. My mother will be proud of me. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Diucapkan terima kasih banyak kepada pemateri kedua atas nama Fiska Talisha yang telah memaparkan materinya. Kemudian saya persilahkan kepada pemateri ketiga atas nama Fajmatul Fuadi. Kepada Fajmatul Fuadi dipersilahkan untuk memaparkan materinya. Saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Materi yang akan kita bahas adalah future continuous tense. Nah, apa itu future continuous tense? Dari namanya saja itu kita sudah bisa mengetahui. Future artinya masa depan dan continuous artinya terus-menerus. Future continuous tense ini merupakan kalimat yang digunakan untuk menandakan kejadian yang akan datang yang terjadi secara terus-menerus. Future continuous tense sering disebut future progressive tense, merupakan kalimat kedua dari kalimat-kalimat yang termasuk di dalam kelompok future tense. Pada percakapan sehari-hari, kalimat future continuous tense sering digunakan karena mengandung pengertian suatu kegiatan atau aktivitas yang sedang atau segera akan berlangsung dalam waktu yang tidak lama lagi. Untuk struktur kalimat future continuous tense itu, untuk kalimat positifnya yaitu subject plus will atau shall plus be plus verb one tambah ing plus object. Untuk kalimat negatifnya, subject plus will atau shall plus not plus be plus verb tambah ing plus object. Untuk kalimat tanya itu will atau shall plus subject plus be plus verb one tambah ing plus object.
Dalam menggunakan future continuous tense, ada beberapa penggunaan keterangan waktu yang dapat digunakan untuk menunjukkan spesifik waktu di masa depan. Untuk referensi keterangan waktu yang dapat dipakai, contohnya itu at this time next month, at 5 o'clock tomorrow evening, tonight at 9, next year on January, tomorrow night, tomorrow morning, dan lain-lain. Kemudian penggunaan dari future continuous tense. Yang pertama adalah menyatakan sebuah kegiatan yang akan atau sedang dilakukan pada masa depan dengan waktu tertentu. Pada fungsi pertama, future continuous tense tentu digunakan untuk mengungkapkan suatu aktivitas yang dilakukan atau sedang dilakukan pada suatu waktu di masa depan dengan spesifik. Nah, untuk menunjukkan waktu spesifik tersebut, maka harus menggunakan keterangan waktu sebagai komplement di bagian akhir kalimat. Contoh kalimatnya itu, my mom will be calling you at 8 o'clock tomorrow morning. Yang kedua adalah menunjukkan kejadian mana yang sedang berlangsung di masa depan ketika ada kejadian lain yang juga terjadi di masa depan. Future continuous tense dapat digunakan untuk menyatakan bahwa ada suatu tindakan dengan durasi panjang di masa depan yang akan diintervensi oleh tindakan yang lebih pendek di masa depan. Intervensi ini bisa jadi nyata atau bisa jadi juga hanya soal waktu. Contohnya itu, I will be playing games when he arrives today. Untuk yang ketiga adalah mengajukan sebuah pertanyaan dengan sopan dan formal yang bertujuan untuk mengetahui informasi atau untuk menanyakan niat seseorang tanpa mempengaruhi rencana itu. Bentuk ini juga sering digunakan untuk bertanya tentang rencana atau niat yang akan dilakukan seseorang. Biasanya pertanyaan ini diajukan tanpa niat untuk mempengaruhi rencana dari seseorang tersebut. Contohnya adalah, will Rani be watching the football tonight? Yang keempat adalah, future continuous is used to predict the future. Future continuous dapat digunakan untuk memprediksi mengenai kejadian di masa yang akan datang. Future continuous juga untuk menebak dan memprediksi mengenai kejadian yang akan datang. Contoh kalimatnya adalah, don't go around there, the baby will be sleeping. Itulah materi yang sempat saya bawakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Jumatul Fuadi yang telah menjelaskan, memaparkan materinya. Kemudian saya serahkan kepada pemateri keempat atau pemateri terakhir atas nama Septika Kurnia Utami. Kepadanya dipersilahkan untuk memaparkan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septika Kurnia Utami. Saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh teman kelompok saya sebelumnya. Yang kelima yaitu arrangement atau menunjukkan pengaturan jadwal. Kita dapat menggunakan future continuous untuk membicarakan arrangement atau pengaturan jadwal dengan cara yang sama seperti kita menggunakan present continuous. Contohnya itu seperti will be leaving at 10 o'clock. Future continuous tenses ini digunakan untuk menunjukkan bahwa kita telah membuat pengaturan jadwal untuk pergi pada waktu yang ditentukan di masa mendatang. Jadi sini juga bisa menjadi present continuous. Contohnya, we're leaving at 10 o'clock. Bedanya terletak ketika menggunakan future continuous untuk pengaturan, seringkali tujuannya adalah untuk memberikan semacam reminder atau peringatan. Misalnya, membuat kalimat lanjutan seperti we'll be leaving at o'clock, so don't be late. Terus yang keenam, menunjukkan kejadian yang sedang terjadi, yang kita harapkan terjadi di masa depan. Future continuous tense dapat kamu gunakan untuk merujuk ke kejadian yang sedang terjadi. Namun, kamu berharap bahwa kejadian tersebut akan terjadi di masa mendatang. Contohnya, when he is in Australia, he will be staying with friends. Terus yang ketujuh, merujuk ke kejadian yang sedang terjadi saat ini, dan sepertinya akan terus berlanjut di masa depan. Fungsi kalimat ini kurang lebih sama seperti prediksi, namun merujuk pada kejadian yang sedang terjadi saat ini, atau mengharapkan kejadian tersebut akan terjadi di masa mendatang. Selain itu, pada fungsi ini biasanya menggunakan kata tambahan seperti still setelah subjek. Contohnya, in an hour I'll still be ironing my clothes. Selanjutnya, saya akan membacakan kesimpulan materi dari kelompok saya. Yaitu tenses adalah kategori gramatikal yang mengungkapkan waktu dan keadaan dari suatu tindakan atau peristiwa. Kata tenses dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa Latin, yaitu tempus, yang berarti waktu. Ada 4 pembagian waktu, yaitu present, past, future, dan past future. Masing-masing dari 4 waktu tersebut dikategorikan ke dalam 4 bagian berdasarkan kegiatannya. Sederhana, yaitu simple, sedang berlangsung atau continuous, telah berlangsung seperti perfect, telah dan masih sedang berlangsung yaitu perfect continuous. Baik, terima kasih kepada materi terakhir kita atas nama Septika Kurnia Utami. Baik, dengan begitu maka berakhirlah presentasi dari kelompok 5 materi penggunaan tenses ini. Kami ucapkan terima kasih banyak atas segala perhatian dan mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.